Kisah getir di balik lahirnya kacang Garuda, kebenaran tersembunyi Sudamek Garuda Food. Kamu pernah pegang sebungkus kacang Garuda, bukan? Di warung pojok jalan, di meja makan keluarga, di sela-sela nonton bola malam hari. Produk itu sudah ada di mana-mana. Sudah begitu biasa sampai kita tidak pernah berpikir dua kali sebelum membukanya. Tapi di balik bungkus itu, di balik nama Garuda yang terasa begitu kokoh dan nasionalis, tersimpan sebuah kisah yang hampir tidak pernah diceritakan dengan jujur. Ini bukan kisah tentang kesuksesan yang datang dengan mudah. Ini adalah cerita tentang seorang anak bungsu dari keluarga yang pernah jatuh. Tentang seorang lelaki yang meninggalkan karir emasnya demi meneruskan warisan yang belum tentu akan berhasil. Tentang keberanian memilih jalan yang lebih berat, ketika jalan yang lebih mudah sudah terbuka lebar di hadapannya. Inilah kisah Sudamek AWS dan perjalanan panjang Garuda Food. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sebungkus kacang yang kamu kenal sejak kecil. Mari kita mulai dari awal yang sesungguhnya. Tanggal 20 Maret 1956. Di Kota Rembang, sebuah kota pesisir kecil di pantai utara Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki yang menjadi anak bungsu dari 11 bersaudara. Namanya Sudamek Agung Waspodo Sunjotto. Rembang bukan kota yang glamor. Bukan Jakarta, bukan Surabaya. Ia adalah kota yang hidupnya bergantung pada angin laut dan keberanian nelayan yang setiap hari bertaruh nyawa di tengah ombak. Langitnya sering kelabu di musim hujan. Jalanan tanah lebih banyak dari aspal. Dan anak-anak di sana belajar satu pelajaran paling dasar lebih cepat dari anak kota manapun, bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan. Menjadi anak bungsu dari 11 bersaudara bukan posisi yang mudah. Sumber daya keluarga sudah terbagi jauh sebelum giliran kamu tiba. Perhatian orang tua sudah tersebar ke begitu banyak arah. Dan dalam keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, anak bungsu belajar satu hal dengan sangat cepat. Kamu harus mandiri, karena tidak ada yang akan menunggu kamu. Sudamek kecil tumbuh dalam lingkungan yang tidak memanjakan. Ia terbiasa melihat bahwa penghargaan bukan sesuatu yang diberikan secara gratis. Ia adalah sesuatu yang harus kamu buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Dan disinilah luka pertama itu mulai terbentuk. Bukan luka fisik, tapi luka yang jauh lebih dalam. Ayah Sudamek, Darmoputro, bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang mantan pejuang kemerdekaan. Pernah mengangkat senjata, pernah menyaksikan teman-temannya gugur, dan pernah merasakan betapa mahalnya harga sebuah kebebasan. Setelah masa perjuangan selesai, Darmoputro mencoba membangun kehidupan baru seperti yang dilakukan jutaan pejuang lainnya. Ia mendirikan usaha pengangkutan barang. Sebuah bisnis yang masuk akal di era itu, ketika Indonesia yang baru merdeka sedang membangun infrastrukturnya dan kebutuhan logistik ada di mana-mana. Tapi realitas bisnis tidak peduli pada sejarah perjuanganmu. Tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang sudah kamu berikan untuk negeri ini. Usaha pengangkutan Darmoputro akhirnya bangkrut. Dan kebangkrutan itu bukan hanya soal angka di pembukuan. Ia mengubah suasana rumah. Ia mendatangkan bisik-bisik tetangga. Ia membawa pandangan miring dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang sebelumnya bersikap hormat tapi tiba-tiba menjaga jarak ketika keluargamu tidak lagi punya uang. Sudamek menyaksikan semua itu sebagai seorang anak kecil. Ia melihat bagaimana seorang pahlawan kemerdekaan bisa dihukum oleh dunia bisnis yang kejam. Ia merasakan perubahan perlakuan orang-orang sekitar terhadap keluarganya. Dan ia belajar sesuatu yang tidak ada di buku pelajaran sekolah manapun. Bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi cara dunia memperlakukanmu ketika kamu gagal. Itulah yang membentuk karakter seseorang. Pengalaman itu tidak menghancurkan Sudamek. Sebaliknya, ia mengeras. Tapi bukan keras dalam artian dingin dan tidak peduli. Keras dalam artian tangguh. Siap untuk bertahan. Tidak mudah menyerah ketika tekanan datang. Dari ayahnya yang jatuh namun tidak berhenti bermartabat, Sudamek mewarisi satu hal yang nilainya melampaui harta manapun. Keberanian mengambil risiko, dan keteguhan untuk tidak menyerah ketika kegagalan datang menghantam. 2 tahun setelah kelahiran Sudamek, pada tahun 1958, Darmoputro membuat keputusan yang akan mengubah sejarah industri pangan Indonesia, meski saat itu tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Di tengah Indonesia yang masih sangat muda sebagai negara merdeka, di tengah inflasi yang tinggi dan infrastruktur yang belum stabil, Darmoputro mendirikan sebuah usaha kecil di Pati, Jawa Tengah. Nama perusahaan itu adalah PT Tudung. Tidak ada peresmian besar. Tidak ada undangan pejabat. Tidak ada liputan media. Yang ada hanyalah seorang mantan pejuang yang percaya bahwa kemerdekaan sejati bukan berhenti di medan perang, melainkan harus diteruskan melalui kemandirian ekonomi. Produk yang dipilih pun sangat membumi. Tepung tapioka. Dibuat dari singkong, komoditas paling merakyat yang bisa kamu temukan di pedesaan Jawa. Bukan karena ini bisnis yang paling menggiurkan, tapi karena ini adalah kebutuhan nyata masyarakat. Produksi awal berjalan dengan skala yang sangat kecil. Mesin terbatas. Banyak proses dilakukan dengan tangan. Tenaga kerja sebagian besar berasal dari keluarga sendiri. Rumah dan pabrik hampir tidak punya batas yang jelas. Anak-anak, termasuk Sudamek yang masih kecil,
tumbuh menyaksikan langsung bagaimana sebuah usaha dirintis dari nol. Mereka tidak hanya menonton, mereka merasakan ritme harian sebuah perjuangan. Bangun pagi, bekerja, gagal di satu titik, perbaiki, coba lagi besok. PT Tudung bukan perusahaan yang besar, tapi ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga dari kapasitas produksi. Ia sedang menanam benih budaya kerja keras, budaya tanggung jawab, dan yang paling penting, budaya ketahanan menghadapi krisis. 2 dekade berlalu, Indonesia berubah. Kota-kota mulai tumbuh lebih cepat. Urbanisasi mendorong perubahan pola konsumsi. Masyarakat tidak lagi hanya mencari bahan baku untuk diolah sendiri. Mereka mulai mencari produk siap konsumsi, sesuatu yang bisa langsung dinikmati tanpa repot. Perubahan ini membuka celah peluang yang sangat besar bagi siapa saja yang jeli melihatnya. Pada tahun 1979, keluarga mengambil langkah yang tampak sederhana tapi sesungguhnya sangat strategis. Mulai memproduksi kacang kulit. Belum ada merek, belum ada logo, belum ada strategi pemasaran modern. Kacang itu dijual secara curah, mengikuti pola perdagangan tradisional yang mengandalkan hubungan antar pedagang lokal. Tapi ini adalah momen penting. Untuk pertama kalinya, keluarga tidak lagi sekadar menjual bahan baku industri. Mereka mulai masuk ke dunia konsumen langsung. Dan dunia konsumen punya aturan yang berbeda sama sekali. Di sini, yang berbicara bukan hanya volume produksi, tapi rasa, pengalaman, dan kepercayaan. Tahun-tahun awal penuh dengan percobaan. Dan percobaan berarti kegagalan demi kegagalan. Ada produk yang terlalu keras. Ada yang cepat tengik. Ada yang rasanya tidak konsisten dari satu batch ke batch berikutnya. Tapi setiap kegagalan kecil itu mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Pemahaman tentang selera manusia. Tentang apa yang membuat seseorang mengambil produkmu lagi setelah mencicipinya pertama kali. Lompatan besar datang pada tahun 1987. Produksi kacang goreng mulai dikembangkan secara lebih serius dan terstruktur. Standar kualitas mulai dirumuskan. Inovasi rasa menjadi pembeda utama. Kemasan mulai mendapat perhatian, bukan sekadar pembungkus, melainkan alat komunikasi yang memberi kesan kualitas dan kepercayaan kepada konsumen. Perlahan, sebuah gagasan mulai terbentuk, produk tidak cukup hanya enak. Produk harus dikenali. Dan untuk dikenali, produk membutuhkan nama yang kuat. Nama yang memanggil sesuatu di dalam dada setiap orang Indonesia. Garuda, lambang kekuatan, simbol kebanggaan nasional. Identitas yang tidak perlu dijelaskan karena setiap orang sudah tahu artinya. Sementara bisnis keluarga sedang menemukan arahnya di Pati, kehidupan Sudamek bergerak di jalur yang berbeda dan justru lebih jauh. Ia tidak langsung masuk ke pabrik. Ia tidak disiapkan sejak awal sebagai pewaris yang menunggu giliran. Ia memilih jalan pembelajaran yang lebih panjang dan lebih berliku. Sudamek melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, mengambil bidang studi ekonomi dan hukum. Sebuah kombinasi yang mencerminkan dua sisi pemikirannya, kemampuan membaca dinamika pasar sekaligus memahami sistem dan struktur aturan yang mengikatnya. Di kampus, Sudamek tidak hanya mempelajari teori. Ia mulai memahami bahwa organisasi bisa bertahan atau runtuh tergantung pada kualitas kepemimpinan. Bahwa keputusan strategis yang salah bisa menghancurkan sesuatu yang dibangun selama puluhan tahun. Dan bahwa visi jangka panjang bukan kemewahan, melainkan keharusan bagi siapa saja yang ingin membangun sesuatu yang bertahan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sudamek membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia tidak langsung kembali ke bisnis keluarga. Ia memilih merintis karir profesional secara mandiri. Ia bergabung dengan Gudang Garam, salah satu perusahaan rokok terbesar dan paling kuat di Indonesia. Di sana, ia memasuki dunia yang sangat berbeda dari usaha keluarga skala menengah yang ia kenal sebelumnya. Struktur organisasi yang rapi, sistem manajemen yang ketat dan berjalan dengan disiplin. Keputusan bisnis yang didasarkan pada analisis terukur, bukan hanya intuisi. Selama sekitar 8 tahun bekerja di lingkungan korporasi besar itu, Sudamek belajar hal-hal yang tidak bisa ia pelajari hanya dari mengamati pabrik tepung keluarganya di Pati. Ia menyaksikan bagaimana efisiensi produksi yang sesungguhnya bekerja. Bagaimana jaringan distribusi nasional dibangun dan dikelola. Bagaimana budaya perusahaan menjadi tulang punggung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Bagaimana merek yang kuat bisa mengubah produk biasa menjadi sesuatu yang tidak tergantikan di pikiran konsumen. Karirnya berkembang stabil. Jalurnya jelas. Masa depannya aman dan menjanjikan. Secara rasional, tidak ada alasan untuk meninggalkan semua itu. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggunya dari dalam. Di balik stabilitas karirnya, muncul pergulatan batin yang semakin keras dan semakin sulit diabaikan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang tidak ada jawaban mudahnya. Apakah ia akan terus membangun mimpi orang lain? Atau ia akan kembali dan meneruskan warisan yang dibangun ayahnya dengan segala perjuangan dan rasa sakitnya? Bisnis keluarga saat itu sebenarnya sudah berjalan. Kakak-kakaknya mengelola perusahaan. Tidak ada kewajiban mendesak yang memaksanya pulang. Tapi ada sesuatu yang lebih dari kewajiban. Sesuatu yang lebih personal.
lebih spiritual, lebih dalam dari sekadar kalkulasi bisnis. Pada tahun 1994, Sudamek mengambil langkah paling berisiko dalam hidupnya. Ia mengundurkan diri dari gudang garam. Ia meninggalkan kepastian yang sudah ada di tangannya dan memilih kembali ke Pati, kembali ke keluarga, kembali ke akar. Keputusan itu bukan lahir dari spreadsheet atau proyeksi finansial. Ia lahir dari panggilan spiritual yang terlalu kuat untuk diabaikan, dan dari rasa tanggung jawab moral yang ia rasakan terhadap perjuangan almarhum ayahnya. Ia melihat bisnis keluarga bukan sekadar perusahaan. Ia melihatnya sebagai warisan nilai, kerja keras, keberanian, dan ketahanan yang pernah membentuk dirinya sendiri sejak kecil. Ia kembali, bukan sebagai anak kecil yang mengamati dari pinggir pabrik, tapi sebagai seorang profesional yang membawa cara berpikir strategis, pengalaman korporasi modern, dan visi yang sudah matang. Dan yang pertama ia lakukan adalah melakukan sesuatu yang pada masa itu terasa sangat berani. Ia mengubah identitas perusahaan sepenuhnya. Perusahaan bertransformasi menjadi PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Kata Garuda bukan lagi hanya nama produk. Ia menjadi identitas perusahaan secara keseluruhan. Deklarasi bahwa ini bukan lagi bisnis keluarga yang berjalan apa adanya. Ini adalah perusahaan yang punya visi nasional. Sudamek memahami satu hal yang sangat fundamental. Untuk memenangkan pasar, perusahaan harus menciptakan standar baru dalam kategori yang selama ini dianggap remeh. Kacang bukan lagi sekadar cemilan murah yang dijual tanpa identitas. Ia harus menjadi pengalaman konsumsi yang konsisten, terpercaya, dan mudah dikenali dari Sabang sampai Merauke. Strateginya dijalankan secara simultan di 3 lini sekaligus. Pertama, diferensiasi rasa dan kualitas. Standar produksi diperketat. Seleksi bahan baku diperbaiki. Inovasi rasa dikembangkan dengan teliti agar produk memiliki karakter yang khas dan konsisten. Konsumen yang membeli kacang Garuda di Medan merasakan hal yang sama dengan konsumen yang membeli di Makassar. Kedua, kemasan sebagai alat kepercayaan. Visual yang bersih, profesional, dan mudah dikenali. Kemasan bukan lagi sekadar pembungkus. Ia adalah janji kepada konsumen bahwa kualitas di dalamnya bisa diandalkan. Ketiga, distribusi nasional yang agresif. Jaringan distribusi diperluas hingga ke berbagai kota dan wilayah. Merek hanya bisa menjadi besar jika mudah ditemukan. Dan Garuda Food memastikan produknya ada di mana-mana. Di warung kecil, di toko kelontong, di supermarket yang mulai tumbuh di kota-kota besar. Hasilnya, dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, produk kacang bermerek Garuda berhasil menguasai hingga sekitar 80% pangsa pasar kacang bermerek di Indonesia. Sebuah dominasi yang hampir tidak terbayangkan bagi usaha yang bermula dari pabrik tepung sederhana di Pati. Tapi ujian sesungguhnya belum datang. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah ekonomi Indonesia. Nilai rupiah runtuh dalam hitungan minggu. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tampak kokoh mendadak goyah dan berjatuhan. Hutang luar negeri melonjak drastis akibat depresiasi mata uang yang tidak terkendali. Bank-bank kolaps. Gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di seluruh sektor industri. Daya beli masyarakat melemah secara drastis. Dan produk-produk non-esensial kehilangan pasarnya hampir seketika. Di tengah badai ekonomi yang menghancurkan itu, sebuah anomali terjadi. Garuda Food tidak runtuh. Justru sebaliknya, perusahaan ini mencatat pertumbuhan omzet sekitar 30%. Di saat sebagian besar industri sedang berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa? Pertama, dari karakter produk itu sendiri. Kacang adalah makanan ringan yang relatif terjangkau. Ketika krisis memaksa masyarakat mengurangi pengeluaran besar, mereka tidak sepenuhnya berhenti membeli cemilan. Mereka hanya beralih ke produk yang lebih ekonomis namun tetap memberikan kenyamanan psikologis. Dalam masa penuh ketidakpastian yang mencekam, sebungkus kacang goreng menjadi bentuk kesenangan kecil yang masih bisa dijangkau oleh hampir semua orang. Garuda Food berada tepat di titik itu. Kedua, loyalitas konsumen yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih, mereka cenderung kembali pada merek yang sudah mereka percaya. Kacang Garuda bukan lagi sekadar pilihan. Ia telah menjadi kebiasaan konsumsi yang tertanam kuat. Kepercayaan yang dibangun jauh sebelum krisis datang menjadi aset tak terlihat yang nilainya jauh melampaui iklan atau promosi manapun. Ketiga, dominasi distribusi yang sudah terbentuk. Sebelum krisis terjadi, Garuda Food telah memperkuat jaringan distribusi nasionalnya dengan agresif. Ketika pesaing-pesaing melemah akibat tekanan finansial dan mulai mengurangi operasional, produk Garuda justru tetap tersedia di rak-rak toko di seluruh Indonesia. Kehadiran yang konsisten itu memperkuat posisi perusahaan secara alami di mata konsumen. Krisis moneter 1998 bukan hanya ujian yang berhasil dilewati. Ia adalah bukti bahwa seluruh transformasi yang dilakukan Sudamek sejak 1994 bukan sekadar strategi pertumbuhan. Ia adalah fondasi ketahanan yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa kisah ini menarik sejauh ini, tolong tekan tombol like sekarang.
Satu klik itu membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah bisnis Indonesia yang jarang diceritakan dengan jujur seperti ini. Dan kalau kamu belum subscribe, lakukan sekarang sebelum kamu lupa. Karena kisah ini belum selesai dan yang tersisa adalah bagian yang paling menarik. Memasuki awal tahun 2000-an, Garuda Food berdiri di posisi yang jarang dimiliki oleh perusahaan keluarga Indonesia manapun. Dominan di kategori utamanya. Punya merek yang sudah dipercaya secara nasional. Dan punya fondasi operasional yang terbukti tahan terhadap guncangan besar. Tapi sudah Mac tahu bahwa berhenti berinovasi sama artinya dengan mulai mundur. Pada tahun 2001, perusahaan meluncurkan produk Geri Wafer. Sebuah langkah yang bukan sekadar menambah lini produk, melainkan deklarasi bahwa Garuda Food siap bersaing di kategori makanan ringan modern yang jauh lebih kompetitif. Kategori yang sebelumnya didominasi oleh pemain multinasional dengan pengalaman panjang dan kekuatan pemasaran yang besar. Geri hadir dengan inovasi rasa yang disesuaikan dengan preferensi konsumsi Indonesia. Lebih manis, lebih ringan, dan mudah dinikmati oleh berbagai kelompok usia. Kemasan yang modern menjangkau segmen anak muda dan keluarga urban yang terus berkembang. Untuk pertama kalinya, Garuda Food tidak lagi hanya dikenal sebagai perusahaan kacang. Ia mulai dikenal sebagai produsen snack modern dengan portofolio yang semakin luas dan beragam. Seiring ekspansi produk, perusahaan juga membangun kemitraan strategis internasional. Salah satu langkah paling signifikan adalah kerjasama dengan Suntory, perusahaan asal Jepang, dalam pengembangan bisnis minuman. Kolaborasi ini mempertemukan kekuatan lokal Garuda Food, pemahaman mendalam tentang pasar Indonesia dan jaringan distribusinya, dengan pengalaman global Suntory dalam inovasi minuman dan manajemen merek internasional. Kemitraan ini bukan hanya soal produk baru. Ia adalah transfer pengetahuan. Standar operasional global mulai diadopsi ke dalam sistem Garuda Food. Perspektif internasional mulai masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan yang lahir dari pabrik tepung keluarga di Pati perlahan belajar beroperasi seperti perusahaan kelas dunia, tanpa kehilangan identitas lokalnya. Kemudian datanglah momen yang paling bersejarah dalam perjalanan korporasi Garuda Food. Pada tanggal 10 Oktober 2018, Garuda Food resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GOOD. Nama kode itu terasa simbolis, singkat, mudah diingat, dan mencerminkan aspirasi perusahaan untuk menjadi entitas bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Melalui IPO tersebut, Garuda Food berhasil menghimpun dana sekitar 972 miliar rupiah. Dana itu tidak digunakan untuk ekspansi spekulatif atau langkah jangka pendek. Ia diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Tapi perubahan terbesar dari IPO itu sebenarnya tidak terlihat pada angka investasi. Perubahan terbesar terjadi pada cara perusahaan dikelola. Menjadi perusahaan publik berarti memasuki paradigma yang sama sekali baru. Kini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada keluarga pendiri atau manajemen internal. Ia bertanggung jawab kepada ribuan investor publik yang mempercayakan modalnya. Transparansi bukan lagi pilihan. Ia menjadi kewajiban hukum dan moral. Tantangan era modern tidak berhenti di situ. Pada tahun 2019, Garuda Food menghadapi krisis kelangkaan garam industri yang mengancam seluruh lini produksi. Bagi industri makanan ringan, garam bukan sekadar bumbu. Ia adalah elemen fundamental yang mempengaruhi rasa, kualitas, dan stabilitas produk. Pengalaman panjang menghadapi krisis sebelumnya membentuk respons yang cepat dan terukur. Manajemen segera melakukan penyesuaian strategi rantai pasokan, berkoordinasi dengan regulator, dan memanfaatkan kebijakan impor sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan produksi. Krisis itu akhirnya juga memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko perusahaan. Kompleksitas geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadirkan persoalan distribusi yang unik dan tidak ada duanya di dunia. Permintaan berbeda di setiap wilayah. Biaya logistik tinggi. Pola konsumsi lokal sulit diprediksi dengan metode konvensional. Pendekatan distribusi lama yang mengandalkan pengalaman dan intuisi semata sudah tidak lagi cukup untuk skala perusahaan yang terus berkembang. Memasuki era digital, Garuda Food mulai mengembangkan sistem distribusi berbasis teknologi kecerdasan buatan dan machine learning. Teknologi ini digunakan untuk membaca pola permintaan pasar, memprediksi kebutuhan stok, dan mengoptimalkan jalur distribusi secara real-time di seluruh kepulauan Indonesia. Data penjualan yang sebelumnya hanya menjadi laporan historis kini berubah menjadi alat prediksi masa depan. Algoritma membantu menentukan produk apa yang harus dikirim ke wilayah mana, dalam jumlah berapa, dan pada waktu yang paling efisien. Bagi perusahaan yang lahir dari industri tradisional di Jawa Tengah, ini adalah lompatan besar. Pada tahun 2020, perusahaan pangan global asal Amerika Serikat, Hormel Foods, masuk sebagai pemegang saham dengan kepemilikan sekitar 29%. Investasi ini menjadi sinyal yang sangat kuat bahwa Garuda Food telah dipandang sebagai mitra strategis di tingkat internasional. Masuknya Hormel bukan sekadar tambahan modal. Ia membuka peluang ekspansi lintas negara melalui jaringan internasional yang jauh lebih luas, khususnya menuju pasar Cina dan negara-negara ASEAN.
Dan hasilnya bisa kita lihat hari ini. Pada tahun 2024, Garuda Food mencatat pendapatan sebesar 1,24 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 687 miliar rupiah. Total aset perusahaan berada di angka 8,43 triliun rupiah. Didukung oleh lebih dari 9.000 karyawan yang tersebar di berbagai lini operasional di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, perusahaan masuk ke dalam peringkat 330 Fortune Southeast Asia 500, menandai posisinya sebagai salah satu kekuatan industri makanan dan minuman paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik semua angka itu, ada dimensi yang lebih penting untuk dibicarakan. Di balik pertumbuhan angka, ekspansi pasar, dan modernisasi korporasi yang terus berlangsung, perjalanan Garuda Food pada akhirnya selalu kembali ke satu pertanyaan yang sama. Untuk apa semua ini dibangun? Dalam berbagai fase krisis maupun pertumbuhan, spiritualitas menjadi kompas pengambilan keputusan bagi Sudamek. Ketika perusahaan dihadapkan pada risiko besar, pertimbangannya tidak berhenti pada kalkulasi finansial semata. Ada pertimbangan tentang dampak jangka panjang terhadap manusia, terhadap karyawan, terhadap komunitas, dan terhadap lingkungan yang telah menopang perusahaan ini sejak awal berdirinya. Program Garuda Food Sehati menjadi salah satu manifestasi nyata dari filosofi itu. Bagaimana bisnis bisa hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai entitas yang berdiri di atasnya dan menguras sumber dayanya. Pemberdayaan komunitas lokal, inisiatif keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial bukan sekadar aktivitas pencitraan. Bagi Sudamek, ini adalah cara perusahaan mengembalikan nilai kepada lingkungan yang telah menopangnya sejak Darmoputro pertama kali mengolah singkong di Pati lebih dari 6 dekade yang lalu. Ada sesuatu yang menarik jika kamu perhatikan dengan seksama. Nama Garuda bukan dipilih secara sembarangan. Garuda adalah lambang yang terpampang di dada setiap dokumen resmi negara ini. Ia adalah simbol yang setiap anak Indonesia kenal bahkan sebelum mereka bisa membaca. Ketika Sudamek memilih nama itu untuk mereknya, ia sedang mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar strategi pemasaran. Ia sedang mengatakan bahwa produk ini bukan milik satu keluarga atau satu kota kecil di Jawa Tengah. Produk ini adalah milik semua orang Indonesia. Dan ambisi itu, ternyata, tidak hanya menjadi slogan. Ia menjadi kenyataan. Ingat kembali ke awal cerita ini. Sebungkus kacang yang kamu buka tanpa berpikir dua kali. Di warung pojok jalan, di meja makan keluarga, di sela-sela nonton bola malam hari. Di balik bungkus sederhana itu, tersimpan kisah seorang anak bungsu dari keluarga yang pernah jatuh. Seorang lelaki yang menyaksikan ayahnya dihakimi oleh kegagalan, lalu mewarisi bukan uang, tapi keberanian. Yang meninggalkan karir emasnya demi kembali ke akar. Yang mengubah pabrik tepung keluarga menjadi salah satu merek pangan terkuat di Asia Tenggara. Bukan karena keberuntungan. Bukan karena modal besar yang turun dari langit. Tapi karena ia memilih jalan yang lebih berat, ketika jalan yang lebih mudah sudah ada di depan matanya. Satu pelajaran terbesar dari kisah Sudamek dan Garuda Food, kesuksesan sejati tidak pernah dibangun di atas kenyamanan. Ia dibangun di atas keberanian untuk kembali ke akar. Bahkan ketika akar itu terasa berat dan penuh luka. Kalau kisah ini memberikanmu perspektif baru tentang bisnis, tentang keluarga, tentang arti sebuah pilihan, tolong tekan like sekarang. Tulis di kolom komentar satu hal yang paling kamu ambil dari kisah ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berjuang membangun sesuatu, karena kisah seperti ini adalah bahan bakar yang mereka butuhkan. Dan subscribe sekarang agar kamu tidak ketinggalan